Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda Sofia Afifa. Aku dari kelas 15 3A 28 Informatika. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama atau aku sedikit memberikan tutorial tapi lebih ke belajar bersama. Kita akan membuat setup internet, kita akan nge-setup internet. Nah, yang teman-teman butuhkan itu ada dua virtual machine, MikroTik dan juga Windows XP. Di sini aku memakai MikroTik 1. Kita klik ke jaringan. Untuk memilih adaptor 1 kita pilih NAT. Nah, adaptor 1 kita pilih NAT. Lalu adaptor yang kedua kita pilih internal network. Yang ketiga kita ke host only. Nah, jadi ada 3 adaptor di sini. Sebelum kita klik OK, kita pastikan dulu si mode promiscuous-nya. Yang ini kita keizinkan semua dalam semua adaptor. Ya, jadi semuanya memakai izinkan semua baru kita klik OK. Setelah itu barulah kita ke Windows XP. Kalau di Windows XP ini kita adaptornya butuh satu adaptor aja, pakai internal network. Jangan lupa si mode promiscuous-nya diizinkan semua. Setelah pas itu kita klik OK atau OK. Kalau sudah kita mulai atau jalankan MikroTik yang satu. MikroTik yang akan kita gunakan, kita tunggu sebentar karena ini mungkin memakan cukup waktu yang agak sedikit lama. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Loading dulu. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita klik admin, lalu enter. Passwordnya enter aja, enter lagi. Nah, di sini kan si namanya masih pakai nama default ya, MikroTik. Kita ubah namanya pakai nama aku, atau aku pakai name di sini, pakai system identity set name sama dengan name-nya 15240134. Habis itu enter. Nah, seperti itu. Kalau udah tampilannya seperti ini, kita akan masuk ke Winbox. Kita cari Winbox di Windows. Winbox. Setelah itu kita refresh. Nah, ada jaringan atau identity aku di situ, lalu kita connect. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik DHCP client karena ini akan nge-setup, jadi kita konfigurasinya pakai DHCP client. Kita klik DHCP client. Kalau otomatis tampilannya seperti ini jangan diotak-atik, tapi kalau memang nggak ada berarti kita klik plus aja. Nah, untuk si settingannya kayak gini, apply terus OK, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Ether kedua, pakai si API address. Nah, kalau tampilannya sebenarnya biasanya ada yang default configuration. Kalau misalkan ada default configuration, kalian hilangkan aja atau min. Habis itu kita plus. Buat ke Ether 2, kita plus, masukin IP-nya di 192.168.10 ya 1/24. Nah, Ethernya atau interface-nya kita masuk ke inputnya di Ether 2. Nah, di Ether 2. Habis itu apply, nanti networknya akan muncul secara otomatis. Apply. Kita apply. Habis itu oke. Kalau udah muncul seperti ini oke. Kita klik oke. Nah, buat jadi kita ada izin NAT-nya ke klien, kita pakai firewall. Nah, kita klik firewall, caranya di IP, terus klik firewall. Tampilannya akan seperti ini. Kita masuk ke NAT, klik tanda plus, habis itu kita ke general. Chain-nya kita pilih SRC NAT, karena di situ ada dua ya, ada DST NAT sama SRC NAT, kita pilih SRC NAT. Terus untuk out interface-nya kita masuk ke Ether 1. Nah, interface-nya jangan diotak-atik, kita ke action. Action-nya kita pakai masquerade. Habis itu apply. Oke. Nah, nanti kalau di konfigurasi di Winbox mungkin cukup seperti ini. Setelah itu kita masuk ke Windows XP. Nah, di Windows XP kita cek dulu nih di control panel. Kita masuk ke control panel. Setelah itu kita cek dulu si firewallnya on atau off, karena sebetulnya bagusnya
off ya. Kita masuk ke security center. Terus di sini dicek firewallnya off atau on. Nah, di sini kan masih off. Masih di sini aku udah off. Kalau misalkan teman-teman masih on, berarti di offin. Caranya pakai Windows Firewall, terus klik off. Karena kalau on kan kayak gini. Kalau off berarti tinggal diklik off. Habis itu enter. Nah, setelah itu, kalau si firewallnya udah off, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Karena si firewall ini mempengaruhi step kita selanjutnya. Nah, masuklah kita ke network connection. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita masuk ke network connection. Di sini ada local area connection. Sebetulnya kalau misalkan di teman-teman masih disconnect, berarti itu harus kita setting, masuk ke properties. Setelah itu kita masuk ke internet protocol, klik 2 kali. Nah, di sini kan udah aku input ya si IP address-nya berapa, terus si DNS-nya berapa. Kalau IP address dia tuh pakai yang sama, cuman ujungnya bedain jadi di angka 2. Kalau subnet masknya dia otomatis. Kalau kita nginput IP address, subnet masknya otomatis. Terus si default gateway-nya kita samain kayak di konfigurasi awal. Nah, untuk si DNS servernya aku pakai si DNS Google, atau alternatif DNS-nya kita pakai 8844 kayak gitu. Setelah itu, kalau udah tampilannya seperti ini, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Tunggu sebentar. Habis itu close. Nah, untuk tes bagaimana apakah si jaringan ini terhubung atau tidak dengan klien, kita masuk ke start, command prompt. Kalau nggak ada command prompt, berarti kalian tinggal klik di keyboard Windows R. Nanti bakal keluar. Klik CMD. Nah, kita ping di 888 tadi DNS-nya karena kita masukin itu. Nah, kalau tampilannya seperti ini, nggak ada kata destination reachable atau request timeout, berarti dia udah berhasil ke jaringan, udah tersambung. Nah, coba kita yang kedua bakal coba ping ke alternatif, DNS alternatif yang tadi di 8.8.8.4.4. Enter. Nah, tampilannya masih seperti ini, berarti ini udah tersambung ke jaringan seperti itu. Ini kita lanjut, coba ping lagi ini sampai ke T, tak terhingga. Nah, seperti ini. Jadi dia akan terus-terusan pinging. Nah, atau kita coba ping ke google.com. Nah, kita klik enter. Nah, dia masih bisa pinging ya. Jadi kalau nggak ada request timeout dan lain sebagainya, itu berarti jaringannya sudah tersambung ke klien. Jadi setup internet kali ini kita sudah berhasil. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih. Bye-bye.